Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rizky Nur Purbaningsih dengan NPM 121202047, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyembuhan uji asumsi klasik pada uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian autokolerasi. Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi kolerasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokolerasi. Lalu, uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Syarat dalam uji rantes yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokolerasi. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Ini data yang akan kita gunakan untuk menguji autokolerasi. Pertama, kita munculkan dulu residual satunya. Klik Analyze, Regression, Linear. Lalu yang Y1 pindahkan ke Dependent, yang X2 dan X3 kita pindahkan ke Independent. Lalu klik Statistik, Checklist Model Fit, dan Estimates. Klik Continue, lalu klik Plots. Lalu Spreadsheet kita pindahkan ke Y, Zspread-nya kita pindahkan ke X. Klik Continue, lalu yang Save kita klik. Di Residual Unstandardized-nya kita checklist, klik Continue. Lalu kita klik OK. Kembali lagi ke data view. Ini nilai residual satunya sudah muncul. Lalu selanjutnya kita uji autokolerasinya. Pertama, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Runs. Lalu yang unstandardized kita pindahkan ke test variable list. Lalu klik OK. Lalu kita ke tabel rantes, kita lihat nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 yang artinya terdapat gejala autokolerasi. Sebelum kita melakukan penyembuhan asumsi klasik, pertama kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Klik Transform, Compute Variable. Lalu di target variable kita beri ln y1. Lalu kita cari di function groupnya ln. Lalu klik OK. Ulangi cara tadi. Lalu ini yang X2. Klik OK lagi. Selanjutnya yang X3. Lalu klik OK. Lalu kita ke data view lagi. Ini ln-nya sudah muncul. Selanjutnya kita munculkan res 2-nya. Klik Analyze, Regression, Linear. Independent kita ganti dengan lny1. Lalu yang independen kita ganti dengan
ln x2 dan ln x3. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul res 2-nya. Lalu kita uji normalitasnya. Pertama klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, OneSample.ks. Lalu yang unstandardized-nya kita pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Lalu kita lihat nilai signifikannya itu di atas 0,05, artinya data ini terdistribusi dengan normal. Lalu kembali lagi ke data view. Kita lakukan penyembuhan autocall-nya. Pertama, kita akan mentransform ln-1, ln-x2, dan ln-x3 menjadi leg. Pertama, klik transform, compute variable, lalu di target variabelnya kita tambahin leg. Leg Y1 dulu. Lalu di sini leg dalam kurung ln-1. Lalu klik OK. Selanjutnya masih sama caranya seperti tadi. Transform compute variable. Ini kita ganti x1. X2. Lalu klik OK. Selanjutnya yang x3. Klik OK. Lalu kembali lagi ke data view. Sini leg-nya sudah muncul. Selanjutnya kita munculkan residual 3-nya. Klik Analyze, Regression, Linear. ln-1-nya kita ganti leg ln-1. Selanjutnya independennya kita ganti dengan leg ln-x2 dan leg ln-x3, lalu klik OK. Kembali ke data view. Res 3-nya sudah muncul. Lalu kita akan mentransform res 3-nya ini menjadi leg res 3. Klik transform, compute variable. Kita pindahkan unstandardized res 3-nya ke sini, numeric expression, lalu klik OK. Sudah muncul leg res 3-nya. Selanjutnya, lalu kita munculkan tabel koefisiennya. Pertama, klik Analyze, Regression, Linear. Independennya kita ganti menjadi unstandardized res 3. Lalu yang independennya kita ganti menjadi leg res 3. Lalu kita klik OK. Kita lihat di tabel koefisiennya itu nilai B-nya itu 0,876. Nilai 0,876 ini akan kita transform. Kita balik lagi ke data view, klik transform, compute variable. Lalu ini target variabelnya itu ln underscore y add. Di sini ln y1
dikurang dengan nilai tadi 0,876, lalu dikali leg ln-nya 1, lalu klik OK. Lalu kembali lagi ke data view, kita ulangi cara tadi untuk yang X2 dan X3. X2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Kembali lagi ke data view untuk transform yang ke X3. Lalu klik OK. Lalu kembali lagi ke data view. Nilai ini sudah muncul. Selanjutnya kita munculkan nilai res 5-nya. Klik analyze, regression, linear. Lalu kita ganti dependennya itu ln-y-add. Lalu independennya itu ln x2-add dan x3-add. Lalu klik OK. Kembali lagi ke data view. Ini nilai res 5-nya sudah muncul. Lalu kita uji rantes. Klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, runs. Unstandardized ini kita pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Lalu kita lihat di tabel rantes, nilai signifikannya 0,429 yang artinya lebih dari 0,05, maka data ini sudah tidak terjadi autokolerasi. Lalu selanjutnya kita melakukan penyembuhan asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas. Datanya masih sama seperti yang tadi. Pertama kita munculkan dulu res 1-nya, klik analyze, regression, linear, dependennya Y1, lalu independennya X2 dan X3. Klik save, kita checklist unstandardized-nya, lalu klik OK. Kembali lagi ke data view. Selanjutnya, setelah res 1-nya muncul, kita akan mengabsolutkan res 1. Klik transform, compute variable, lalu target variabelnya ABS res 1. Lalu di functionnya kita cari ABS, unstandardized-nya kita pindahkan ke sini, lalu klik OK. Kita kembali ke data view. Ini absolute res 1-nya sudah muncul. Selanjutnya kita klik analyze, regression linear, dependennya kita ubah menjadi ABS res 1, klik statistik, checklist model fit dengan estimates, lalu continue di plots, resitnya kita pindahkan ke Y, lalu Z-plate-nya
ke X. Klik continue. Di save, kita unchecklist residual unstandardized-nya. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Kita lihat di tabel koefisiennya. Ini dinilai signifikannya untuk yang X2 itu 0,019, yang artinya di bawah 0,05. Berarti X2 ini terjadi hetero. Kalau untuk yang X3 itu nilainya 0,890, ini di atas 0,05, berarti X3 tidak terjadi hetero. Selanjutnya, kita ingin mengecek X2 apakah terdapat data outlier atau tidak. Caranya, pertama kembali ke data view, klik grabs, terus legasi dialog bar, klik yang simple, lalu pilih yang values of individual case, lalu define. Lalu bars represent-nya kita masukkan X2-nya yang terjadi hetero. Selanjutnya klik OK. Lalu kita lihat di sini, ini data ini namanya data outlier. Kita lihat ini ada di data ke 40. Lalu kita balik lagi ke data view. Kita hapus data ke 40, klik kanan, lalu clear. Lalu kita analyze lagi, regression, linear, lalu kita klik OK. Kita lihat di koefisien. Di koefisien, di nilai signifikannya untuk yang X2 0,053, yang artinya lebih dari 0,05, berarti ini sudah tidak terjadi hetero. Begitu pula yang X3 itu 0,904, di atas 0,05, berarti tidak ada hetero. Sekian penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.